Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berdiskusi terkait konsep profesi perencana keuangan ya, bersama saya Wisudanto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, konsentrasinya manajemen keuangan. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan perencanaan keuangan pribadi ya. Target dari perencanaan keuangan pribadi itu adalah kebebasan finansial ya. Memang saudara-saudara sering mendengar ya kebebasan finansial, atau kalau referensi barat menyebutkan financial freedom ya. Jadi di dalam financial freedom itu konsepnya adalah orang tidak lagi memikirkan ya bagaimana nyicil utangnya ya, begitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba waduh besok masih ada tagihan hutang yang belum terbayar. Nah, ini tidak financial freedom. Financial freedom didesain adalah semua terkait konsep pembayaran hutang dan lain sebagainya itu sudah direncanakan dengan baik sehingga tidak terganggu ya. Sedangkan kita punya aktivitas-aktivitas sehari-hari yang sifatnya sangat dependen ya, dengan kegiatan pencapaian tujuan gitu ya. Contoh sederhananya di dalam perencanaan keuangan pribadi ini, kalau saudara lihat di slide, itu ada yang kuning dan ada yang hijau. Kuning itu apa yang harus dilakukan oleh seorang perencana keuangan. Misalnya, di dalam perencanaan investasi, berarti apa yang dilakukan oleh perencana keuangan adalah perencanaan investasi. Targetnya yang hijau ya, targetnya adalah alokasi aset. Berarti alokasi asetnya itu harus tepat dalam perencanaan investasi. Investasi meliputi banyak macam ya di saat sekarang itu, mulai dari bentuknya securities hingga investasi langsung ya, yang bersifat real, yang kira-kira tidak hanya menciptakan passive income tapi juga bisa menjadi pendapatan utama bagi klien. Kemudian di sana kita setiap investasi selalu diikuti dengan risk ya, risknya itu di manage dengan perencanaan asuransi ya. Jadi kalau misalnya ada risk, kemudian kalau risk itu terjadi pasti ada loss atau kehilangan ya. Loss bisa ditutupi dengan penggantian yang munculnya dari asuransi. Sederhananya ketika orang itu sakit, berarti dia ada loss karena mengeluarkan biaya. Maka ketika kita risiko terkait sakit itu dilindungi oleh sebuah asuransi, maka biaya itu yang dikeluarkan setidaknya bisa di cover oleh asuransi. Bahkan di dalam konsep asuransi modern tidak hanya biaya berobatnya saja, tapi juga biaya kehilangan kesempatan atau opportunity cost untuk memperoleh keuntungan profit ya, itu sudah bisa di cover ya dengan perencanaan asuransi yang modern. Saudara-saudara, di dalam konsep FPSB itu ada 6 langkah atau 6 step ya, financial planning process. 6 langkah ini penting saudara. Kenapa kok penting? Karena dasar-dasar ini ketika diterapkan dengan baik, insya Allah kita bisa menjalin hubungan yang sustain dengan klien kita ya, dan ada batasan-batasan yang disepakati dengan klien yang kita tidak langgar, sehingga hubungan yang baik ya antara klien dengan perencananya itu dapat berjalan secara profesional. Dimulai dari membangun dan mendefinisikan hubungan, ini harus jelas di dalam kontrak itu batasan-batasan seorang perencana keuangan boleh mengintervensi dan lain sebagainya. Perlu ditegaskan di sana karena semua keputusan diambil ya dengan kesadaran penuh oleh klien ya. Jadi yang mengambil keputusan sama klien ya, bukan kita. Sehingga seorang perencana keuangan hanya memberi advice ya, saran ya, dan memberi pandangan-pandangan di dalam memberikan saran itu yang secara komprehensif sesuai dengan knowledge yang
dimiliki oleh perencana keuangan. Kadang knowledge ini kan berbeda ya antara klien dengan perencana keuangan. Disitulah tantangan seorang perencana keuangan harus bisa menyamakan persepsi dan ketika knowledge itu berinteraksi ya dengan klien. Karena bisa saja seorang klien itu tidak harus berbackground ekonomik ya. Jadi perlu ada adjustment atau penyesuaian-penyesuaian dalam membangun dan mendefinisikan hubungan yang akan dilakukan. Yang kedua, setelah membangun dan mendefinisikan hubungan adalah mengumpulkan informasi nasabah. Dasarnya mengumpulkan informasi itu adalah tadi definisi dari hubungan. Ketika definisinya jelas dan perencana keuangan itu bisa menjaga kerahasiaan klien dan berlaku secara profesional, tentu informasi yang akan disampaikan nasabah sangat luas ya, dan pasti informasi-informasi yang bersifat sangat rahasia ya, karena di sana ada sesuatu yang tidak ingin dibagi dengan orang lain selain dengan perencana keuangan. Nah, disinilah momen yang sangat penting ya terkait mengumpulkan informasi nasabah. Pengennya klien itu apa begitu ya, tujuan-tujuan klien apa, kemudian legacy yang ingin diraih itu apa begitu ya. Ketika kita sudah mengumpulkan informasi ya, karena sudah tahu terkait tujuan, kemudian aset existing ya, kita evaluasi ya. Selanjutnya kita melakukan evaluasi apakah tujuan, kemauan klien itu bisa dipenuhi dengan keadaan sekarang. Jika tidak bisa dipenuhi dengan keadaan sekarang, kita rencanakan ya. Kita rencanakan dari A sampai Z, dan kita beri masukan terkait risiko-risiko nanti yang akan muncul ketika keputusan-keputusan nanti diambil oleh klien ya, itu harus kita sampaikan. Yang selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan atau presentasi rekomendasi ya. Di dalam proses mengembangkan dan presentasi rekomendasi itu kadang ada agreement baru ya, karena terkadang ada klien yang langsung pede ya, dengan perencanaan yang kita bangun, kemudian merasa bisa langsung klien itu mengeksekusi sendiri, bisa ya. Ada yang kedua, sifatnya klien yang ingin selalu didampingi dalam melakukan aktivitas, itu bisa. Yang ketiga, ada klien yang 100% percaya dengan kita. Ya ini yang makanya kadang di dalam proses presentasi atas rekomendasi ini kadang ada agreement lagi yang dibangun ya gitu. Yang selanjutnya adalah menerapkan rekomendasi ya, kita melakukan action ya, action terhadap apa yang dilakukan rekomendasi. Tentu action itu, yang namanya sesuatu action itu tidak sifatnya pasif ya, karena kita aktif melakukan maintenance. Kenapa kok begitu? Karena environment itu selalu berubah ya, karena yang abadi itu adalah perubahan, sehingga setiap perencanaan kita pasti perlu dilakukan adjustment ya, apalagi pada era disruptif seperti sekarang ya, tidak ada sesuatu yang pasti ya. Makanya perlu dilakukan monitoring, kemudian adjustment, diskusi lagi dengan klien terkait perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik, demikian tadi paparan yang terkait dengan konsep profesi perencana keuangan. Saya jelaskan tadi terkait dengan apa itu perencana keuangan hingga sampai manfaatnya yang di akhir. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.